kita menjadikan biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin segenap, terkhusus jajaran pengurus TKM Masjid Jami Baitur Rahim, para kesepuhan, tokoh masyarakat, aparat lingkungan setempat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa seluruh para jemaah Masjid Jami Baitur Rahim, kita sama-sama doakan dan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Yang malam hari ini mungkin sedang sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah. Yang malam hari ini mungkin sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan asbab sababiat talabul ilmi Allah ganti kesusahan itu dengan kemudahan. Allah ganti kesulitan itu dengan kemudahan. Yang malam hari ini mungkin sedang dalam kondisi sedih, galau, mudah-mudahan Allah ganti dengan asbab sababiat talabul ilmi. Allah ganti dengan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, bersolawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu dibutuhkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah, yang selalu kita nantikan pertolongannya kelak yaumil jazaa. Tidak ada satupun nabi yang mampu bisa memberikan syafaatnya kecuali hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sholawat dan salamnya Allah sampaikan pada keluarga sahabat Nabi yang khusus buku. Mudah-mudahan ya Allah, rahmat dan salamnya Allah selalu dilimpah curahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan malam hari ini telah menunjukkan pembahasan di dalam kitab yang telah kita tentukan, di mana pelajaran malam hari ini berawal dari Al-Quran surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya wallahu a'lam bil haqiqatil murad. Demi waktu masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi manusia hakikatnya rugi itu di mana manusia tidak mampu melaksanakan yang tiga. Orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang tidak rugi di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Walau bagaimanapun orang yang beriman, insya Allah tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah dirugikan oleh orang lain. Satu. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ini mampu diri pribadinya mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah. Yang ketiga, setelah wa'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran serta kesopanan. Buat kita pembahasan malam hari ini tentang poin yang ketiga, saling nasihat menasihati. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang 27 nasihat yang disampaikan daripada Wahab bin Manbah. Berapa nasihat? 27. Berapa Pak? 27. Kira-kira beres semua penting aja. Sanggup apa enggak sampai kelar 27 nasihat? Insya Allah kelar-kelar sampai jam 1 atau jam 2. Setuju rutinan sampai jam 1? Kagak saya. Udah lelah saya. Jadi 27 nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah rahimahullah ta'ala, yang dimana maktubun bin Taurat, telah dicatat dalam kitab Taurat, kitab yang sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Bapak kaum muslimin, Al-Quran itu meneruskan Taurat, Injil, Zabur, disalin, disempurnakan sama Al-Quran. Tapi Taurat yang asli, bukan Taurat Bible, Markus, apalagi ada Horizon. Bukan Taurat yang itu. Taurat yang memang Allah turunkan, yang memang diakui, yang diturunkannya kepada para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 27 nasihat gak usah kita bahas sekaligus pada malam hari ini, capek. Bisa sih bisa saya sampaikan, tapi khawatir kagak kepaham semua. Pas giliran pulang dari pengajian ditanya 27 kagak apa, jangankan 27, aku pun kagak ada yang nempelkan saya. Betul? Kita dikit-dikit aja. Walaupun pertemuan 1 bulan sekali kita bahas, insya Allah lanjutkan. Ingetin sama para jamaah sampai nomor berapa. Setuju Pak? Jadi walaupun sedikit ada nasihat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah, yang telah dimana ini nasihat Allah telah ditulis
Jadi kalau ngaji Bapak kaum muslimin jangan pengen langsung dibayar cash sekarang pahalanya, jangan, sabab kagak ada yang berani bayar. Dan ngaji, sholat, baca sholawat, baca Al-Quran, gak ada yang langsung cash dibayar pahalanya sama Allah. Oh gini Ustaz, kalau orang yang istiqomah ngaji, ketika istiqomah ngaji asbab sababiah tapi ternyata hakikatnya Allah itu rezekinya lancar, itu nilai plus bonus, yang itu bonus tidak kurangin pahala asli ya, gitu. Jadi kita ngaji itu Bapak kaum muslimin semata-mata cari ridho Allah, cari ridho Allah. Tapi ternyata alhamdulillah asbab sababiah istiqomah ngaji, dagang lancar, bisnis sukses, anak solih dan solihah, istri baik, tetangga baik, itu nilai plus. Yang nilai plus itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah gak bakal ngurangin sedikit pun pahala akhirat. Kali itu karena dibalas ketika di dunia, diberikan keistiqomahan, keistimewaan dalam masalah konteks ngaji, sehingga pahala akhirat dikurangi sama Allah, tidak. Jadi pesan yang pertama, man tazawwada fid dunya, siapa orang yang memperbanyak bekal ketika di dunia dengan tujuan adalah untuk disafaril akhirah, menuju perjalanan akhirat, dengan cara bagaimana? Bittaqwa wa huwa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu dararun fiddin sara yaumal qiyamati habibullah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketakwaan. Seperti apa ketakwaan itu? Ijtinabu kulli ma yakhafu minhu dararun fiddin, artinya menjauhi segala sesuatu yang sesuatu itu ternyata menimbulkan madarat dalam urusan agama. Artinya bahaya kalau kita melakukan kemaksiatan. Lawan kata kemaksiatan ketakwaan. Selain takwa berarti maksiat, kan? Ngaji merupakan bagian ketakwaan. Kalau kagak ngaji selain takwa maksiat. Kenapa disebut maksiat kagak ngaji? Sebab benar perintah ngaji, perintah Allah bukan, perintah Rasul bukan, perintah Rasul. Sholat wajib apa bukan? Wajib. Ketika ninggalin sholat dosa apa tidak? Dosa. Sholat wajib apa bukan? Ngaji wajib apa bukan? Kenapa kadang-kadang kalau kita ninggalin sholat terasa berdosa, tapi kadang-kadang ninggalin ngaji biasa-biasa saja, betul? Padahal Bapak kaum muslimin, pada saat seseorang ninggalin ngaji, hama dosa. Kenapa disebut dosa? Sebab ngaji merupakan fardhun ala kulli muslimin wa muslimat. Ngaji itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang iman, atas orang-orang yang muslim, yang laki-laki maupun perempuan. Muslim laki-laki wajib ngaji, muslim perempuan pun juga wajib ngaji. Berarti kalau tidak ngaji merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini ngaji merupakan proses. Ngaji ini merupakan sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khawatir dirinya terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Kalau ternyata menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan takwa, apa jawaban nasihat ini? Soro yaumal qiyamati habibullah, niscaya jadi pada hari kiamat dirinya menjadi habibullah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu.
Jadi orang yang selalu memperbanyak bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Hari perjalanan menuju akhirat, bapak kaum muslimin, bukan hanya sebatas kemudian mengumpulin bekal urusan dunia. Tentu yang paling terpenting adalah bekal kita ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau dunia merupakan sarana, wasilah bisa mencapai ketakwaan. Jadi bukan tujuan dunia mah. Jadi dunia mah bukan tujuan. Tapi kalau dunia itu proses perjalanan. Jadi bukan ending atau bahasa kerennya yaitu bukan apa? Bukan endingnya, bukan. Tujuan kita itu akhirat. Kayak kita mau pulang kampung ke Tegal, Jawa Tengah, tujuannya ke Selawi, masuk tol, masuk rest area istirahat, berhenti sejenak. Kira-kira di rest area tujuan apa persinggahan? Bapak-bapak muziarah ke guru kita Ustaz Edi Maulana Mansur almarhum di Caringin Bogor, tujuannya pergi ke sana. Tiba-tiba masuk ke Jagorawi, ada rest area, mampir kopi dulu. Kira-kira terus dari situ apa enggak? Enggak, karena bukan tujuan. Betul? Bukan tujuan, itu persinggahan. Kadang-kadang kita persinggahan di rest area mah bapak kaum muslimin kagak betah. Kenapa? Harga kopi ge mahal. Saya pernah kemarin mengisi Keleles Garut, mengisi acara Keleles Garut. Perjalanan malam hari, berangkat jam 12 malam dari sini, acaranya pagi. Langsung mampir di tol Cipularang. Gak pesen kopi. Kirain teh 6.000 5.000. Bang pesen kopi 4. Ustaz adanya tinggal 2. Oh iya gak apa-apa. Saya berteman 4. Ada udah kete-ketean aja. Kirain teh 2 teh 10.000 berapa? 50.000 Pak. Aduh, saya ciriin. Ini rest area ini saya tandai, ingat sekarang. Jadi besok-besok jangan ambil rest area itu. Ya Allah, karim. Jadi bapak kaum muslimin, rest area ini, dunia itu rest area. Karena perjalanan kita selanjutnya ada alam kita, alam ruh, beres alam ruh, alam rahim, beres alam rahim. Ya, pertama alam ruh berpindah ke alam rahim, beres alam rahim ke alam dunia, beres alam dunia alam kubur, beres alam kubur alam cok kurang tikur tengah-tengah. Kita ini persinggahan tengah-tengah, kesono jauh, kesini jauh, betul. Perjalanan ke Surabaya, dari Bogor ke Surabaya, tengah-tengahnya misalkan ini di Jawa Tengah, Jawa Timur kan Surabaya, pertengahannya di Jawa Tengah, mau balik lagi jauh, dan kita balik lagi ke alam rahim nggak mungkin, bener. Sugan kita kesel sama anak kita, jengkelin anak kita, udahlah daripada kamu buat hidup di jalan, masuk lagi deh ke perut ibu kamu, bisa nggak? Mustahil, bener. Yang nggak mungkin. Kita ini ada di persinggahan pertengahan jalan, yang ke tempat tujuan masih jauh, yang di awal tujuan masih sudah jauh. Makanya orang tua dulu makan nasihat teh gak pakai hadis, urang teh kudu sing inget karena purwadaksi. Ingat gak kalau orang tua dulu nasihat? Kita harus ingat karena purwadaksi. Ai purwa teh awal, ai daksi teh akhir. Awalna urang dina naon, akhirna urang jadi naon. Awalnya kita dari seorang nutfah, dari sebuah nutfah. Awalnya nutfah air mani.
Bapak-bapak bawa air mani ke pasar 1 liter, ada yang beli gak kira-kira? Di bawah gak ada yang mau. Jangankan dibeli, dijual, dikasih aja ogah, bener. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Bukan jipang. Jipang enak jipang. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awalnya kita nutfah, akhirnya kita jifah. Jifah itu bangke. Toh coba bangke berharga gak? Oh, kalau ada banyak jenazah dijual, bisa dijual duit, bisa enggak? Jangankan diduitin Pak, gratis suruh nemenin di rumah kagak ada yang berani. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Di mana awalnya kita nutfah itu air mani, ujungnya jadi bangkai, sebujur bangkai. Ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwasanya ini perjalanan dunia ini merupakan jauh kemana-mana. Maka dunia ini adalah tempat dunia mazru'atul akhirah, dunia tempat bercocok. Dunia tempat bercocok tanam inilah yang kita manfaatkan. Variatif jatah umur kita di dunia. Ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 30. Beda-beda, benar? Enggak sama Bapak kaum muslimin, si A sama si B, tetangga yang A sama tetangga yang satu. Jangankan satu tetangga, jangankan satu negara, satu kandung, satu saudara kandung aja, adik sama kakaknya, umurnya tidak ada yang sama. Ada nggak? Kembar. Ya tetap kalau pas lahirnya walaupun kembar kadang-kadang beda semenit 2 menit, benar nggak? Nggak sekaligus dua-duanya brojol, benar nggak? Walaupun harinya sama, tanggalnya sama, tapi kadang-kadang pas jamnya mah menitnya mah beda. Atau mungkin bisa, misal ini mah ada orang yang lahiran brojol dua-duanya bareng ini mah, misal, tapi belum tentu pas wafatnya itu sama, betul? Nah, ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini tempat bercocok tanam, manfaatkan kehidupan kita ketika di dunia. Gak sedikit Allah gambarkan dalam Al-Quran, jutaan, miliaran orang yang sudah sekarang masuk dalam barzah. Miliaran, triliunan orang yang sudah masuk dalam barzah. Belum kita akan menyusul. Miliaran orang yang merengek-rengek yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, pengen balik lagi ke alam dunia. La'akunanna minas sholihin, la'akunanna minas sholihin. Banyak yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan orang-orang yang sudah masuk ke alam barzah, pengen balik lagi ke alam dunia. Niscaya aku akan menjadi orang yang benar, niscaya aku menjadi orang yang rajin bersedekah, niscaya aku menjadi orang yang soleh. Tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin ketika sudah masuk alam barzah balik lagi ke alam dunia. Sebab kalau ada orang masuk udah ke alam barzah balik lagi ke alam dunia, repot, gejluk, bener, gejluk mah. Tongkoroni bisa RT diana sadesa, ya bener kan? Pasti rame. Orang baru kemarin seminggu dikuburin, bener jelas jasadnya si A. Tiba-tiba udah seminggu balik lagi. Kira-kira Bapak muslimin ramai? Ramai. Dulu di tempat saya tuh ada orang yang hanyut terbawa arus air ketika berlayar di pantai selatan. Orang berlayar hilang, yang dua mah selamat, yang satu hilang. Dia bilang, kata yang dua saksi hidupnya, saksi nyatanya, dia bilang siapa udah dimakan ikan paus. Soalnya apa? Baju yang dipakainya itu ini dibawa. Ya namanya orang udah ada saksinya, dimakan ikan paus, dimakan ikan yang gede di laut. Akhirnya ya
Tiba-tiba bapak kaum muslimin seiring waktu yang berjalan, hari demi hari berjalan terus 25 tahun Pak, datang dari mana? Dari Australia. Jampang Australia udah 25 tahun. Datang ke situ beliau nanyain saudaranya, kakaknya yang bernama Mahmud. Ingat saya. Padahal dia bertanya itu adalah ke kakaknya sendiri. Selama 25 tahun kagak kenal. Disangka sudah meninggal. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Karena dia pulang dari Australia itu satu bawa mobil, bawa istilahnya dia itu bawa koper, dianterin di mobil mewah, bawa anak, bawa istri. Padahal di kampung saya ramainya beliau itu sudah meninggal 25 tahun. Ingat saya namanya itu Mang Iyas, tetangga saya di kampung. Rame bapak kaum muslimin mulai dari malam itu. Beliau ada di sini waktu itu hampir kurang lebih 1 bulan. Anaknya dibawa, anaknya udah 2 atau 3 waktu itu. Bawa koper naik pesawat dari Australia. Padahal mungkin katanya nyebrang atau mau jahit. Ceritanya bapak kaum muslimin dia terbawa haji itu karena berenang. Kalau pakai baju kata dia berenang itu berat, akhirnya dilepas di baju. Beliau selama hampir kurang lebih 1 bulan di laut terombang-ambing. Coba, kalau bukan kekuasaan Allah, benar. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan belum sampai umurnya, belum habis jatah hidupnya, selamat, benar gak? 1 bulan beliau terombang-ambing, cerita nggak tahu. Boro-boro Jumat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, akhirnya terbawa ke arah seberang sono. Kalau Jampang Suradina tetanggaan sama Australia. Belah sininya Jampang Suradina, nyebrang sono Australia. Jadi nyebrang ke sono. Ya Allah. Coba bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ya artinya kalau ada orang yang balik lagi dari alam barzakh ke alam dunia, rame. Itu aja bang yang dianggapnya sudah meninggal balik lagi rame. Sebulan tinggal di sini, beliau tiap hari dikunjungin sama teman-temannya yang dulu pernah belayar. Bahwa siapa balik lagi, jadi orang sukses pak di sono. Jadi orang sukses di Australia. Kebetulan sampai kemarin juga adalah memberikan donatur ke Masjid Al-Majid. Coba hebat perjalanan hidup coba. Makanya itu kalau pengen bapak kalau pengen sukses ya hanyut dulu di laut. Tapi beda-beda kasih orang. Gitu ya. Jadi di dunia ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah yang telah dicatat di dalam kitab Taurat 27 nasihat yang senantiasa kita bisa ambil hikmah, di mana orang yang senantiasa selalu memperbanyak bekal untuk kembali kepada Allah